Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami dapatkan hanya di dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada saat ini di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, kekuatan di hidupku. Ya Yesus, kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
pada pagi hari ini Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk bangsa ini. Semua kita buka suara supaya Tuhan yang bekerja di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa ini Tuhan. Shalom bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini Tuhan. Keselamatan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di bangsa ini Tuhan. Kami tahu banyak masalah persoalan yang dihadapi bangsa ini Tuhan. Tapi kami anak-anak-Mu berdiri di bangsa ini Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kepada-Mu Tuhan. Supaya Tuhan nyatakan berkat-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah keselamatan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan pakai para pemimpin kami ya Tuhan. Supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Kami tolak Tuhan kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengacaukan, mau menghancurkan bangsa ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sangat yakin dan percaya keselamatan akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu yang saat ini beribadah ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu ini boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun gereja-Mu berdiri ya Bapa. Secara khusus kami berdoa buat gereja kami GBI Gading Serpong ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja ini Tuhan menjadi gereja kesaksian ya Tuhan. Tuhan pakai setiap umat-Mu ya Tuhan. Pakai setiap keluarga-keluarga, oma, opa Tuhan, dan juga anak-anak sekolah minggu, teens dan youth ya Tuhan. Semua kami boleh bergerak Tuhan untuk memberitakan kabar Injil bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang suka memberi ya Tuhan. Supaya kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan persembahan kita. Kita berangkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan. apapun yang terjadi baik dalam suka dan duka, kami sangat yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
begitu sempurna dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya Tuhan campur tangan. Tuhanlah yang menyertai, memimpin langkah kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, berbicaralah bagi kami saat ini. Buat kami lebih lagi dibawa kepada pemahaman yang lebih benar, kepada perkenanan Tuhan di dalam hidup kami, bahwa kami lebih mengenal Tuhan, bahwa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman kita katakan bersama, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya harap Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah dan bukan menonton ibadah. Sebab ada bedanya antara mengikuti ibadah dan menonton ibadah. Ikuti semua seperti kita beribadah. Kiranya Tuhan juga melawat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Saudara, hari ini tema kita adalah malaikat itu nyata. Kalau kita bicara tentang malaikat, apa yang ada di dalam bayangan saudara? Apa yang ada di bayangan saudara kalau kita berbicara tentang malaikat? Makhluk bersayap, pakai jubah putih, biasanya gitu ya. Karena itu yang biasa kita lihat kalau perayaan-perayaan Natal. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau tahu apa sih Alkitab bicara mengenai malaikat. Ya. Nah, keberadaan malaikat ini, saudara, itu diakui oleh hampir semua orang. Hampir semua agama mengakui keberadaan malaikat. Saudara, dalam malaikat itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani-nya adalah malak. Malak. Ya. Malak. Akar katanya itu artinya adalah untuk mengirimkan. Yaitu sebagai apa? Sebagai wakil atau deputy, utusan dari Tuhan, messenger ya, atau duta Tuhan. Itu adalah arti dari malaikat. Dalam bahasa Yunani dikatakan angelo, angelo ya, angelo. Artinya sama, yaitu utusan dari Tuhan yang membawa kabar baik. Itu arti dari malaikat. Dalam Alkitab banyak sekali muncul kata malaikat ini atau penampakan dari malaikat. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali menuliskan tentang malaikat. Itu berarti apa, saudara? Bahwa malaikat ini keberadaannya begitu penting dan nyata, khususnya sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan atau perintah ataupun kehendak dari Tuhan bagi umatnya. Nah, saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 kita tahu bahwa malaikat diciptakan oleh Allah. Kolose 1 ayat 16 mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kalau bisa Nara bisa Andre bisa ditampilkan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi itu berarti malaikat pun diciptakan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, malaikat itu tidak berwujud.
bisa berwujud dalam bentuk apa saja, sebab dia makhluk roh. Dia itu makhluk roh, dia itu cerdas, malaikat aktif, unggul di dalam hikmat dan kekuatan. Nah, ini adalah esensi dari malaikat. Malaikat juga tidak menikah. Jadi malaikat itu laki atau perempuan ya? Alkitab tidak menceritakan dia itu laki atau perempuan, tapi yang jelas dia tidak menikah. Di dalam Matius 22 ayat 30, Bapak Ibu bisa melihat bahwa malaikat tidak menikah, dan dia juga tidak bisa mati abadi. Lukas 20 ayat 36. Ya, Andre kalau bisa tampilkan. Saya harus ngebut karena kita punya waktu hanya 1 jam. Tidak bisa mati. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada beberapa penampilan atau berbagai penampilan yang kita bisa lihat. Yang pertama dalam wujud manusia, tetapi memiliki aura yang berwibawa. Kelihatan bedanya, ya. Kita lihat yang pertama kepada Lot. Kepada Lot di dalam Kejadian 19 ayat 1 dikatakan begini, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika malaikat datang untuk membinasakan kota Sodom, bagaimana Lot bisa tahu bahwa itu malaikat, bahwa itu utusan Tuhan? Ada penampilan yang berbeda. Dia seperti manusia tetapi memiliki aura yang berwibawa. Lalu kepada istri Manoah, ibu daripada Samson, malaikat pun datang di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 6. Ketika dia memberitakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi nasir Allah, maka dia pun datang dalam bentuk manusia tetapi memiliki kemuliaan. Juga kepada Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 7. Saya akan bacakan sesudah itu. Ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia minum, makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Hebat ya saudara. Elia dimasakin roti bakar, disediain air oleh malaikat, saudara, luar biasa ya. Lalu kepada Zakaria dalam Lukas 1 ayat 11, ketika malaikat menghampiri Zakaria dan mengatakan bahwa istrinya yang mandul akan diberikan anak oleh Tuhan. Dia akan melahirkan seorang anak yang akan membuka jalan bagi Tuhan. Lalu kepada Maria, nah kita semua sudah begitu hafal di dalam Lukas 1 ayat 26, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu kepada perempuan-perempuan yang kekubur Yesus pada hari kebangkitan Yesus, dan kepada Maria Magdalena ketika mereka akan merempah-rempahi mayat Yesus, tetapi mereka tidak tahu bahwa di situ Yesus bangkit. Mereka berjumpa dengan malaikat dan mereka tahu bahwa itu malaikat. Yang kedua saudara, wujud manusia biasa. Wujud manusia biasa, nggak tahu bahwa itu malaikat. Contohnya kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 21 dikatakan, dan malaikat Tuhan mengulurkan
menurunkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Waktu malaikat datang kepada Gideon menyatakan, berbahagialah engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon tidak tahu bahwa itu malaikat. Sampai ketika malaikat itu menghilang dari pandangannya, Gideon baru sadar, oh ternyata aku berjumpa dengan malaikat. Saudara, mungkin yang seperti ini beberapa dari orang-orang Kristen mengalami. Bagaimana dia ditolong oleh seseorang yang dia tidak kenal, tetapi akhirnya tidak tahu orang itu di mana, menghilang. Dan lalu dia berkata, saya ditolong oleh malaikat Tuhan. Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan ketika ia di Betel. Ia bergumul dengan malaikat dan menangis. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di Betel. Ia bertemu dengan dia, dan di sanalah Tuhan berfirman kepadanya dalam Hosea 12 ayat yang kelima. Saudara, ini penampakan-penampakan. Lalu juga malaikat bisa muncul dengan cahaya kemuliaan. Ketika mereka menampakkan diri kepada para gembala di padang Efrata, dalam Lukas ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Inilah yang banyak sekali digambarkan di dalam gambar-gambar, ya, malaikat bersinar terang. Sebab itu dibilang dia pakai jubah warna putih yang melambangkan kilau, terang, ya, sinar. Lalu kadang-kadang malaikat juga muncul hanya suara. Kita lihat di situ ketika malaikat berbicara kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Hanya suara, tidak mewujudkan diri. Kalau kemudian wujudnya nggak jelas, tetapi Yakub melihat malaikat naik turun tangga. Kita nggak tahu, nggak dijelaskan bagaimana wujudnya. Tetapi Yakub hanya melihat malaikat naik turun tangga. Di dalam Kejadian 28 ayat 12. Kemudian lagi di dalam penampilan yang lain, malaikat berwujud dengan pedang terhunus di tangannya. Contohnya, ketika Daud melakukan dosa, dia dapat kesombongan, menghitung, mensensus tentaranya, pasukannya, dan Tuhan murka. Sehingga Tuhan menawarkan 3 hal. Kamu mau pilih yang mana? Apakah 3 tahun masa kelaparan? Ataukah 3 bulan engkau dikejar-kejar oleh musuhmu? Atau 3 hari penyakit sampar? Lalu Daud berkata, dia pilih yang ketiga. Biarlah aku jatuh di tangan Tuhan. Dan di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dari 1 Tawarik 21, ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Malaikat muncul dengan pedang terhunus. Lalu apa lagi, saudara? Musa melihat penampilan
nyala api di semak duri. Nyala api dalam Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kemudian malaikat juga berwujud apa? Tidak kelihatan jika ia tidak dibukakan matanya oleh Tuhan. Kisah Bileam dalam Bilangan 22 ayat 31. Ketika Bileam disuruh mengutuki Israel, Tuhan sudah berkata, jangan kau kutuki bangsaku. Tapi Bileam karena uang yang ditawarkan, karena keserakahan, dia pergi juga. Namun ketika di jalan, malaikat Tuhan menghadang mereka dengan pedang terhunus. Keledainya melihat, Bileam tidak melihat, karena hatinya tertutup oleh harta. Tetapi ketika keledai itu tidak mau berjalan, dicambuk oleh Bileam. Keledai itu malah menyarat karena dia lihat malaikat dengan pedang terhunus di depan matanya. Bileam marah sekali. Dan pada saat itulah Tuhan membukakan mata Bileam. Dan dikatakan di ayat 31, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Tidak kelihatan malaikat datang, hanya kelihatan untuk orang-orang tertentu. Seperti ketika dia melepaskan Petrus dari penjara, malaikat datang, tetapi para penjaga tidak bisa lihat. Pintu-pintu dibukakan oleh mereka. Petrus berjalan keluar. Petrus sendiri juga merasa, apakah aku bermimpi? Apakah ini benar atau hanya bermimpi? Ketika mereka sudah keluar dari penjara dan malaikat itu menghilang, baru Petrus sadar, ternyata ini sungguhan, bukan mimpi. Hanya dilihat oleh orang-orang tertentu, tapi yang lain tidak bisa melihat. Contoh lain lagi adalah malaikat muncul di dalam mimpi. Apakah saudara pernah berjumpa dengan malaikat di dalam mimpi? Seperti Yusuf, ketika dia akan menceraikan Maria, karena dia tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf ingin menceraikan, tapi ketika dia menimbang-nimbang, maka malaikat muncul kepadanya di dalam mimpi dan mengatakan, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dalam penglihatan, contohnya seperti kepada Kornelius, Tuhan datang, malaikat datang dalam penglihatan Kornelius. Nah saudara, malaikat di dalam Alkitab diceritakan kadang muncul sendiri, tapi kadang juga ada banyak malaikat berarti jamak. Namun kadang dalam jumlah yang besar, sepasukan. Seperti tadi kepada gembala, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kita nggak tahu berapa banyak. Lalu selanjutnya malaikat muncul. Alkitab menceritakan dia bisa terbang, tapi nggak diceritakan pakai sayap atau tidak. Di dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Enggak diceritakan dia pakai sayap atau tidak. Tetapi di sisi lain lagi, Yehezkiel atau Yesaya, dia menulis tentang serafim.
malaikat yang memiliki 6 sayap. Jadi malaikat ada berbagai banyak dengan wujud yang berbeda-beda, karena dia adalah makhluk roh. Meskipun di dalam Alkitab tidak disebutkan, kebanyakan hanya ditulis malaikat, 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 utusan Tuhan, utusan Tuhan. Tetapi ada beberapa nama yang disebutkan bagi malaikat. Kita kenal paling tidak ada 5 nama bagi malaikat. Yang pertama Gabriel. Gabriel beberapa kali muncul di dalam Alkitab. Yang pertama kepada Daniel dalam Daniel 9 ayat 21. Lalu juga kepada Maria, kepada Elizabeth di dalam Lukas 1 ayat 26, kepada Zakaria, maksudnya bukan Elizabethnya tapi Zakaria. Dikatakan bahwa Gabriel datang membawa pesan, membawa kabar baik. Yang kedua Serafim, saudara. Tadi saya sudah sebutkan dalam Yesaya 6 ayat 2 sampai 6. Serafim adalah malaikat penjaga ruang Maha Kudus di dalam bait Allah. Serafim memiliki 6 sayap. 2 sayap dia tutupi mukanya, matanya. 2 sayap dia tutupi kakinya. Dan 2 sayap lagi untuk dia terbang. Ini diceritakan dengan jelas. Malaikat Serafim adalah malaikat yang selalu menyembah Tuhan, karena dia berada dalam lingkungan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan kerub atau kerubim. Di dalam Kejadian 3 ayat 24, ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, maka dikatakan Tuhan menaruh di pintu Taman Eden kerub dengan pedang yang terhunus. Keluaran 25 ayat 18 sampai 22 juga dikatakan mengenai kerubim ini, bahwa dibuatkan patung emas seperti kerub dan roh Tuhan berdiam di atasnya. Di dalam Yehezkiel, kerubim dikatakan memiliki roda-roda api yang berkilau, yang bersayap dan terus berputar. Lalu malaikat apa lagi? Mikael. Mikael adalah malaikat pelindung yang kuat. Saudara bisa temukan dalam Daniel 10, Yudas 19, Yudas 1 ayat 9. Mikael inilah penghulu malaikat, dikatakan dalam Yudas 1 ayat 9. Nah, pada akhir zaman, Mikael dan para malaikatnya, Mikael ini penghulunya, dia punya serdadinya, dia punya para malaikat lagi. Mereka akan berperang melawan naga atau si ular tua itu dengan para malaikatnya juga. Ini adalah menhan kami dari surga, Mikael, ya, luar biasa. Lalu yang kelima, saudara, ini jarang kita temukan dan jarang kita dengar, yaitu Abaddon. Abaddon bahasa Ibrani, Yunaninya Apollyon. Ini adalah malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut. Dalam Wahyu 9 ayat 11 saya akan bacakan. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ini adalah malaikat penghancur. Dia akan menghukum, dia akan menyiksa orang-orang yang tidak memakai meterai dari Allah. Dia senangnya memang menghancurkan dan menghukum. Jadi saudara, ada beberapa nama-nama malaikat. Tapi satu hal yang pasti, begitu hebatnya pun malaikat, malaikat bukan Tuhan. Jadi jangan kita menyembah malaikat, sebab malaikat pun diciptakan untuk menyembah
juga mengatakan malaikat dan tentaranya memuji Tuhan di surga. Jadi malaikat pun memuji Tuhan. Ibrani 1 ayat 6 mengatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ketika Yohanes di Pulau Patmos, dia dibentangkan semua rahasia tentang akhir zaman. Dia dibawa untuk melihat apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, pada akhirnya Yohanes tersungkur di depan malaikat yang membentangkan semua itu kepada Yohanes. Tetapi malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Ini dengarkan nih, malaikat berkata, sembahlah Allah. Dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Jadi malaikat memang disuruh Tuhan. Dia pesuruh Tuhan untuk memberikan kita hikmat, untuk melindungi kita. Beberapa tugas malaikat saya akan bahas cepat saja. Yang pertama, pembawa pesan. Sesuai dengan namanya, messenger, malaikat, malak, angelo. Dia adalah membawa pesan dari Tuhan kepada orang atau umat yang dituju. Lalu yang kedua, saudara, bukan hanya membawa pesan, tapi malaikat tugasnya dalam melaksanakan kehendak Allah dan bertindak sebagai wakil Allah. Coba kita baca dalam Zakaria 3 ayat 1 sampai 8. Ayo mari kita buka Zakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Zakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaiannya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Saudara, malaikat di sini bertindak sebagai wakil Allah. Ya, sepertinya memiliki otoritas, karena dia diberikan otoritas itu oleh Allah. Tugas malaikat selanjutnya adalah melindungi umat Allah. Ini melegakan kita, saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka malaikat mengiringi umat Tuhan di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Namun tugas malaikat juga dia menghukum umat ketika mereka berdosa kepada Allah. Tadi kita sudah baca ketika Daud menghitung
sensus tentara yang melakukan dosa, maka malaikat menghukum. Lalu selanjutnya tugasnya adalah menghukum musuh umat Tuhan. Kita baca dalam Wahyu pada akhirnya dia akan menghukum iblis dan merantainya selama 1000 tahun. Ini tugas malaikat, saudara. Dan tugasnya melayani Yesus. Saudara bisa lihat ketika Yesus setelah dihadapi dengan pencobaan 40 hari setelah dia berpuasa, maka di situ dikatakan setelahnya malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika Yesus bangkit, maka malaikat juga yang melayani Yesus. Dan yang terakhir tugas malaikat melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Dalam Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara, malaikat. Oleh sebab itu kita kadang-kadang suka bingung, bagaimana orang yang letaknya di pedalaman yang terpencil, tidak pernah dengar berita, tidak pernah ada orang yang memberitakan tentang Yesus, tahu mereka bisa percaya Tuhan. Ini pekerjaan malaikat. Kita nggak tahu Tuhan mengutus seorang malaikat kepada mereka yang memang berhak memperoleh keselamatan. Nah, saudara, pertanyaannya ada berapa banyak malaikat? Kita nggak tahu berapa banyak malaikat. Tetapi yang pasti ada cukup malaikat untuk menjaga setiap umat Tuhan, menjaga saudara dan saya dimanapun kita berada. Wahyu pasal 2 sampai 3 dijelaskan bahwa bagi setiap jemaat ada malaikatnya. Malaikat jemaat Sardis, malaikat jemaat Efesus, malaikat jemaat Philadelphia dan segalanya. Ada malaikatnya. Dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Smyrna, Laodikia. Ada malaikatnya. Bahkan anak-anak, Matius 18 ayat 10 Yesus mengatakan, atas anak-anak kecil ada malaikat mereka di surga. Saudara, jadi itu adalah satu berita yang gembira. Ketika kita tahu dimanapun kita berada, ternyata kita gak sendiri. Karena Tuhan mengutus malaikatnya mendampingi kita. Namun ini juga merupakan satu warning. Kalau kita tahu ada malaikat yang mendampingi kita, maka kita pun jangan neko-neko. Hati-hati, sebab ada malaikat yang ada bersama dengan kita. Dia bukan saja melindungi, tapi dia juga bisa menghukum kita kalau kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dia akan melindungi kita dari bahaya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bahwa malaikat itu nyata, bahwa Engkau telah mengutus malaikat untuk melindungi kami, untuk menyertai kami, untuk memimpin kami, bahkan untuk membela kami dari musuh. Terima kasih Tuhan untuk malaikat Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan begitu sempurna sehingga Engkau mengutus malaikat untuk memberikan kepada kami juga hikmat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk kesadaran-Mu. Terima kasih untuk pemahaman. Haleluya. Saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu yang ada dimanapun saat ini. Mereka mendengarkan ini. Kami percaya malaikat Tuhan juga ada bersama dengan mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, dan melindungi kami semua dari segala sakit penyakit.
Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, pulanglah dengan membawa segala berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.